Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis vegetasi dan pengelolaan bunga. Kami beranggotakan saya sendiri Fauzan Ridwan Rahmadi dengan NIM 134-200-110. Kemudian ada Regita Maharani dengan NIM 134-200-111. Kemudian ada Eli Istiqomah dengan NIM 134-200-112. Kemudian ada Stefania Nersiar Sitista Putri dengan NIM 13-200-113. Kemudian ada Amanda Kurniawati Cahyaning Tias dengan NIM 134-200-114. Kemudian ada Ade Faris Mu'tas dengan NIM 134-200-115. Ada Alaula Galup Meha dengan NIM 134-200-116 dan Tri Yuli Utami dengan NIM 134-200-117. Baik, tujuan dari analisis vegetasi yang pertama untuk mengetahui vegetasi gulma yang ada dari macam spesies, jumlah, bobot, dan frekuensi. Yang kedua, untuk mengetahui komposisi jenis gulma dan menetapkan jenis yang dominan. Biasanya dilakukan untuk keperluan perencanaan untuk memilih herbisida yang sesuai. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kesamaan atau perbedaan antara dua vegetasi. Hal ini untuk membandingkan apakah terjadi perubahan komposisi vegetasi gulma sebelum dan sesudah dilakukan pengendalian. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan antara vegetasi dengan komunitas lainnya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui cara pengendalian yang tepat. Gulma semusim dapat dikendalikan sebelum berbunga, gulma tahunan dapat dikendalikan secara periodik dengan herbisida sistemik pada saat pertumbuhan aktif. Data yang diperoleh dari hasil analisis vegetasi gulma terdapat dua golongan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif. Data yang diperoleh dengan pengamatan di lapangan tanpa petak contoh yang menunjukkan penyebaran jenis gulma tertentu. Yang pertama yaitu data daur hidup. Data ini antara lain mengenal daur hidup dari gulma semusim atau anual dan gulma tahunan atau perennial. Data daur hidup bermanfaat membantu mengetahui pemilihan cara pengendalian yang akan dilakukan secara tepat. Tanaman semusim memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu hidupnya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua, biji berkecambah pada permulaan musim hujan. Yang ketiga, tumbuh berbunga, berbuah, dan buahnya disebarkan pada akhir musim kemarau. Contoh tanaman semusim yaitu Ageratum conzoides, Portugula oleracea. Tanaman tahunan memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu siklus hidupnya beberapa kali dalam 3 tahun atau lebih. Yang kedua, berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Contoh tanaman tahunan yaitu Cyperus rondotus, Micania micrantha, dan Sambucus javanicus. Yang kedua yaitu sosiobilitas, yaitu keadaan yang menggambarkan bagaimana hubungan spesies yang satu dan yang lain dalam menyusun vegetasi. Apakah hidupnya menyendiri, berkelompok, atau berhubungan erat. Yang ketiga yaitu stratifikasi, merupakan data yang menggambarkan tinggi rendah spesies gulma yang menyusun vegetasi. Dalam suatu komunitas tinggi, tumbuhan sering tidak sama, sehingga hal ini bisa dikelompokkan dalam kelas. Yang pertama yaitu 1-20 cm, yang kedua 21-40 cm, yang ketiga 41-60 cm, yang berikutnya 61-80 cm, 80 cm dan lebih tinggi. Yang keempat yaitu perioditas, yang merupakan jangka waktu yang menggambarkan spesies gulma tersebut pada fase pertumbuhannya seperti masa pertumbuhan daun, masa bunga, masa buah, masa penyebaran biji, dan lain-lain. Yang kelima, vitalitas.
Vitalitas merupakan kemampuan spesies gulma untuk dapat menyelesaikan siklus hidupnya secara normal. Jenis gulma yang bijinya mengalami dormansi walaupun produksinya lebih, tetapi vitalitasnya rendah. Karena sebelum biji itu tumbuh, biasanya lahan telah tertutup oleh jenis tumbuhan lain sehingga tidak sempat tumbuh. Kemudian nomor 2 ada data kuantitatif. Itu data yang diperoleh dari pengamatan lapangan dan peta contoh atau sampel. Yang diamati adalah jumlah, ukuran, bobot basah atau kering, dan luas daerah yang ditemui. Dalam data kuantitatif ada beberapa parameter ukuran kuantitatif. Satu, kerapatan. Kerapatannya mengacu pada jumlah dalam suatu luasan tertentu, seperti 100 individu per hektar. Kemudian setelah kerapatan ada frekuensi. Frekuensi suatu jenis tumbuhan merupakan jumlah petak contoh dari sejumlah petak. Frekuensi mengacu pada jumlah petak contoh pada tempat ditemukannya jenis tumbuhan yang dijadikan sampel. Frekuensi biasanya dinyatakan dalam hubungan persentase. Kemudian ada dominasi. Dominasi adalah jumlah angka kuantitatif spesies dari semua unit yang diambil. Yang keempat ada SDR atau Summit Dominance Ratio, yaitu presentasi selisih antara kerapatan nisbi dengan kerapatan dengan dominansi nisbi dengan frekuensi nisbi dibagi jumlah ketiganya. Yang terakhir ada koefisien komunitas. Fungsinya untuk membandingkan komunitas dua lokasi untuk meyakinkan sebelum perlakuan keadaan vegetasi sama, dan yang terakhir untuk menilai keadaan vegetasi setelah perlakuan tertentu. Metode analisis vegetasi gulma. Metodologi yang umum, efektif, dan efisien ada 4 macam, yaitu pertama, metode kuadrat. Kuadrat merupakan satuan luas letak, diukur dengan satuan kuadrat. Petak contoh berupa lingkaran, segi 4, segi 3, dan bujur sangkar. Dalam pelaksanaan di lapangan, lebih sering digunakan bujur sangkar. Untuk vegetasi yang pendek atau rendah, bentuk lingkaran lebih menguntungkan karena ukurannya dapat diperluas dengan cepat dan teliti, dengan menggunakan tuas tali yang dikaitkan pada titik pusat petak. Untuk gulma berbentuk lebar rendah, lebih efisien menggunakan metode kuadrat segi panjang daripada kuadrat segi 4, karena kelompok tumbuhan berkembang membentuk sebuah lingkaran. Besaran yang bisa dihitung adalah kerapatan, frekuensi, dan dominansi. Kemudian ada metode estimasi visual. Estimasi visual dilakukan berdasarkan pengamatan visual atau dengan melihat dan menduga parameter gulma yang diamati, misalnya tingkat penutupan, kelimpahan, dan distribusi gulma. Besaran yang dihitung berupa dominansi yang dinyatakan dalam presentasi penyebaran. Cara ini berguna apabila vegetasi gulma yang diamati cukup merata, seragam, dan waktu yang tersedia terbatas. Karena metode ini hanya mengandalkan penaksiran secara visual, maka akan dijumpai yaitu pertama, penaksir terhadap gulma yang menyolok pandangan mata, misalnya karena warna daun atau bunga yang cerah, atau tekstur daun besar atau lebar akan dinilai lebih dominan. Yang kedua, pengamat cenderung menilai jenis gulma yang sulit dikenali atau kurang menarik penampakannya dengan nilai taksiran yang lebih rendah, misalnya karena tekstur daun yang halus dan sempit. Yang ketiga, hasil yang diperoleh kurang mewakili populasi yang diamati, baik jenis gulma maupun penyebarannya, karena pengamatan atau penaksiran dilakukan dari jauh. Oleh karena itu, banyaknya kelemahan cara ini, maka metode ini hanya layak digunakan oleh orang yang telah berpengalaman. Yang ketiga ada metode garis atau irisan. Metode ini menggunakan cuplikan berupa garis. Petak contoh yang digunakan berukuran memanjang berupa mistar, meteran, atau tali berskala yang diletakkan di atas vegetasi gulma. Metode ini diterapkan pada vegetasi dengan corak populasi rapat, rendah, dan berkelompok dengan batasan yang jelas. Kelebihan metode ini yaitu menghemat waktu di lapangan, karena tidak memerlukan pembuatan petak.
Yang keempat ada metode titik. Metode titik menggunakan cuplikan berupa titik. Metode titik merupakan variasi dari metode kuadrat yang diperkecil hingga tak terhingga. Metode ini efektif digunakan untuk analisis vegetasi bunga dengan corak vegetasi rendah, rapat, membentuk anyaman atau jalinan sehingga tidak jelas batas kurma yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sama Fauzan tadi di data kuantitatif, besaran yang dihitung itu rumusnya ada berbagai macam. Yang pertama, kerapatan ada dibagi 3. Yang pertama, kerapatan mutlak, yaitu jumlah individu dibagi luas petak contoh. Lalu kerapatan nisbi, yaitu kerapatan mutlak spesies gulma dibagi jumlah kerapatan mutlak semua spesies dikali 100%. Dan yang ketiga itu kerapatan relatif, yaitu kerapatan suatu jenis kali 100% dibagi kerapatan total seluruh jenis. Lalu yang kedua ada frekuensi mutlak, yaitu jumlah petak ditemukan suatu jenis dibagi jumlah seluruh petak contoh. Lalu ada frekuensi nisbi, yaitu nilai frekuensi mutlak spesies gulma dikali 100% dibagi jumlah nilai frekuensi mutlak semua spesies. Dan yang terakhir ada frekuensi relatif, yaitu frekuensi suatu jenis dikali 100% dibagi frekuensi seluruh jenis. Lalu ada dominansi yang dibagi 3. Yang pertama dominansi mutlak, yaitu luas bidang dasar suatu jenis dibagi luas seluruh petak contoh. Lalu ada dominansi nisbi, yaitu nilai dominansi mutlak spesies gulma dikali 100% dibagi jumlah nilai dominansi mutlak semua spesies. Lalu ada dominansi relatif, yaitu dominansi suatu jenis dikali 100% dibagi dominansi seluruh jenis. Dan yang keempat, ada Summit Dominance Ratio, SDR. Nilai SDR diartikan juga nilai jumlah dominansi, menunjukkan hubungan dominansi suatu spesies gulma dengan spesies gulma yang lain dihitung dengan cara kerapatan nisbi ditambah dominansi nisbi ditambah frekuensi nisbi dibagi 3. Dan yang terakhir ada koefisien komunitas. Rumusnya itu C sama dengan 2 kali W kali 100% dikali A tambah B. Penjelasannya itu W, jumlah SDR terkecil pasangan jenis gulma dari 2 komunitas gulma yang dibandingkan. Lalu A dan B itu jumlah semua SDR jenis gulma pada lokasi A atau B. Notes-nya itu bila koefisien komunitas C lebih dari 70%, maka komunitas di 2 lokasi cukup seragam. Selanjutnya, pengelolaan gulma. Pengelolaan gulma adalah upaya pencegahan, pengendalian, atau membunuh, serta memberantas jenis gulma yang berdampak negatif, dan melestarikan atau memanfaatkan jenis gulma yang berdampak positif bagi lingkungan, serta tanaman yang dibudidayakan. Yang pertama, ada tindakan preventif atau pencegahan. Pengelolaan dengan untuk mencegah terjadinya infeksi sebelum terjadi kerusakan dan harus diobati. Pengelolaan ini ditujukan untuk spesies-spesies gulma yang sangat merugikan dan belum tumbuh di lahan atau pekarangan calon tempat budidaya. Contohnya Iperata cylindrica dan Micania migranta pada perkebunan karet. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah perkembangbiakan dan penyebaran gulma, baik melalui biji maupun organ vegetatif. Berikut beberapa cara tindakan pencegahan. Yang pertama, pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. Yang kedua, pencegahan pemakaian pupuk kandang yang belum matang. Yang ketiga, pemberantasan gulma di sisi sungai dan di saluran-saluran pengairan. Cara yang lain yaitu pembersihan bibit-bibit pertanaman dari kontaminasi biji-biji gulma, menghindari pengangkutan jarak jauh jerami dan rumput-rumput makanan ternak. Lalu yang terakhir, pemberantasan gulma di sisi sungai dan saluran-saluran pengairan. Yang kedua ada pengendalian gulma atau weed control, yaitu suatu cara untuk menekan populasi gulma sampai jumlah tertentu sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap tanaman. Pengendalian gulma dibagi menjadi 4 metode, yaitu yang pertama adalah pengendalian secara kultur teknis, yang kedua pengendalian secara mekanis, yang ketiga pengendalian secara biologi, dan yang terakhir adalah pengendalian secara kimiawi. Pemberantasan gulma eradikatif. Pemberantasan sendiri berarti melindungi tanaman dari gulma yang telah menyerang, bahkan merusak atau menimbulkan persaingan yang negatif, baik terhadap bahan perbanyakan tanaman.
Pengendalian gulma secara ilegal dilakukan dengan cara memusnahkan gulma sebelum berbunga dan berbiji, sehingga gulma tidak tumbuh lagi. Tujuannya adalah untuk mematikan atau memusnahkan atau sekurang-kurangnya mengurangi jumlah OPT, sekaligus mengurangi atau menghentikan kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman. Pemberantasan dilakukan secara kimia, mekanik, maupun fisik. Cara pengendaliannya yaitu menggunakan herbisida dengan tujuan mematikan gulma sampai ke akar dan melakukan pencabutan gulma. Yang keempat, ada pemanfaatan gulma. Gulma dapat dimanfaatkan agar memiliki arti positif bagi lingkungannya. Gulma dapat bermanfaat untuk yang pertama, sebagai pakan ternak. Gulma yang sebagai pakan ternak merupakan solusi bagi para petani maupun peternak dalam menghadapi kelangkaan pakan pada musim kemarau. Gulma yang dominan sebagai pakan ternak adalah gulma berdaun sempit atau jenis rumput-rumputan. Kemudian yang kedua ada sebagai bahan dasar pembuatan pupuk hijau. Gulma dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau, yakni tanaman atau sisa tanaman yang dapat menyuburkan tanah. Pupuk hijau merupakan contoh pupuk organik yang dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Contoh gulma yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau adalah Tithonia diversifolia yang diketahui dapat menggantikan 50% pupuk sintetik. Kemudian yang terakhir sebagai bahan baku pembuatan obat herbal. Baik, begitulah dari kelompok 3 tentang analisis vegetasi dan pengelolaan gulma dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.